Ini saudara, saya ingin menyambung akan firman Tuhan yang 2 minggu saya telah sampaikan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16. 2 minggu yang lalu saya berbicara di dalam hal neraka. Semua orang perlu tahu tentang neraka. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Ya, bagi saudara mungkin 2 minggu yang lalu tidak hadir. Kalau saudara menginginkan CD, saudara bisa meminta kepada Edi berada di belakang. Ya. Karena ada suatu hubungan yang saya sampaikan hari ini ya untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu joke saudara untuk saudara semua. Pada saat saudara semua orang menghadap, ya semua orang sudah meninggal menghadap akan kepada Allah. Semua orang pada saat itu bertemu dengan Paulus. Paulus mengatakan bahwa semua laki-laki yang didominasi oleh perempuan berada di sebelah kanan. Semua laki-laki yang mendominasi perempuan berada di sebelah kiri. Lalu suatu barisan yang begitu panjang berada di sebelah kanan. Tampaknya banyak laki-laki yang didominasi oleh perempuan. Dan di sebelah kiri ada satu orang saudara. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Rasul Paulus pada saat itu bersuka cita. Dia katakan semua perempuan silakan bersama-sama dengan Petrus. Dia katakan. Dan satu laki-laki yang berada di sebelah kiri. Mari ceritakan kepada semua yang berada di sebelah kanan. Saya tidak satisfied. Dia katakan saya tidak puas. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi kepala, tidak boleh dikuasain oleh perempuan, dia katakan. Dan saat itu Paulus mengatakan, silakan berbicara kepada semua yang berada di sebelah kanan. Kenapa kamu berada di sebelah kiri? Dia berkata, saya nggak tahu Paulus, karena istri saya yang menyuruh untuk berdiri di sana. Kelihatannya semua perempuan mendominasi laki-laki. Haleluya. This just a joke, amin. Just a joke. Cerita tentang bagaimana keadaan di surga. Oke, tetapi ini hanya humor saudara. Oke, don't take seriously. Oke. Nah, saudara, saya ingin menyambung akan firman Tuhan hari ini. Kalau kita sudah belajar bersama-sama tentang neraka, di mana setiap daripada kita perlu tahu tentang neraka. Neraka sesuatu tempat di mana ada sesuatu siksaan, penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan di neraka kita telah belajar bersama-sama bahwa ada suatu nyala api yang tidak pernah padam. Sesuatu nyala api, lautan api, bahkan kitab Wahyu mengatakan bahwa seperti lautan api yang menyala-nyala dan tidak pernah padam. Semua orang perlu mengetahui akan hal ini. Bahkan saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita selama kita masih berada di dunia ini, meskipun kita di dalam keadaan aman, meskipun saudara sepertinya di dalam keadaan baik, make sure, pastikan bahwa saudara berjalan di dalam jalan yang benar. Bisa jadi di dalam kehidupan kita seperti seorang kaya di dalam Lukas pasal yang ke-16. Kita telah belajar bersama-sama. Di situ ada suatu cerita daripada orang yang kaya, yang setiap hari berpakaian halus, berjubahkan ungu, sesuatu pakaian yang mahal ada di dalam hidupnya. Sesuatu makanan-makanan yang nikmat. Sepertinya tidak ada sesuatu kutuk. Sepertinya tidak ada sesuatu di mana dia tidak bisa sampai ke surga. Sepertinya Tuhan memberkati akan kehidupan dia. Tetapi nyatanya pada saat orang yang kaya ini meninggal, tetapi ternyata orang kaya ini menuju kepada tempat yang kita kenal dengan neraka. Di dalam kehidupan kita, saya ingin untuk setiap daripada kita di dalam kehidupan kita untuk memastikan, karena kita telah belajar juga bahwa di neraka, meskipun Yesus berkata, aku adalah jalan,
Aku adalah pengharapan bahwa dia adalah hope. Tetapi pada saat kita berada di neraka, neraka adalah tempat di mana tidak ada pengharapan lagi. Saudara dan saya kalau ada di tempat itu tidak ada sesuatu harapan, saudara. Sudah tidak ada harapan untuk meminta pertolongan kepada siapapun juga. Neraka adalah tempat di mana kita hidup di dalam kekekalan dan tidak ada suatu harapan apapun juga. Tidak ada harapan di neraka. Maka itu setiap daripada kita pastikan hidup kita pada saat ini untuk senantiasa benar di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang saya sudah sedikit katakan last time, yaitu lebih buruk dari ke neraka. Lebih buruk dari ke neraka dan lebih baik dari ke surga. Mungkin saudara bingung. Ya, neraka sudah tempat yang paling buruk, tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan lebih buruk dari ke neraka. Saudara pernah mendengar suatu perkataan, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh sakit, mungkin lutut patah, tetapi masih ketimpa dengan tangga. Dengan hal yang demikian, saya ingin untuk kita bisa mengerti, tidak hanya ke neraka tetapi getting worse di neraka, saudara. Dan tentunya saudara, tidak hanya ke surga. Surga adalah tempat yang indah, tempat yang baik, bahkan yang terbaik. Tetapi lebih baik dari ke surga. Saudara, saya ingin memberikan ilustrasi supaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Saudara tentunya sudah pernah graduate dari sekolah. Saudara tentunya pernah datang, entah teman graduate atau mungkin saudara mengalami graduate dari sekolah saudara ataupun yang menghadirin anak saudara di dalam graduationnya. Saudara, saat saya melihat graduation, ada orang-orang yang mendapatkan gelar cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Bahkan ada orang yang berpakaian biasa, jubah biasa. Ada yang berpakaian mendapatkan banyak sekali honor yang didapatinya. Saya percaya orang yang mendapatkan cum laude, summa cum laude, magna cum laude, banyak sekali gelar-gelar yang ada, honor-honor yang ada di dalam hidupnya. Mereka berjalan dengan lebih sukacita daripada orang yang sekedar graduate. Amin, saudara. Dari hal ini saya ingin untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kenapa saya katakan lebih buruk daripada ke neraka? Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Suatu yang lebih buruk daripada neraka, yaitu ke neraka kalau kita ini membawa akan orang lain ke neraka bersama dengan saudara. Maka dari itu akan lebih buruk. Kalau saudara membawa orang-orang yang saudara bahkan kasihi berada di neraka, maka dari itu saudara di neraka akan lebih buruk keadaannya. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-16, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Kalau saudara sudah membukanya, katakan amin. Benar-benar saudara membuka ayatnya, oke? Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Dikatakan, kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ini cerita daripada orang kaya. Ya, saya potong, kita masuk di dalam ayat yang ke-27, cerita daripada orang kaya itu. Setelah orang kaya itu masuk ke neraka,
Dia meminta kepada Abraham. Dia kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat yang ke-29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Di sini cerita daripada orang kaya ini, kalau kita memperhatikan tidak ada sesuatu harapan apapun juga. Kalau kita boleh berpikir bahwa dia meminta akan air pun, setetes air, izinkanlah Lazarus mencelupkan jarinya. Untuk setetes air supaya aku merasakan kesejukan. Tetapi tidak ada sesuatu yang dapat Lazarus lakukan untuk orang yang kaya ini. Dikatakan ada sesuatu jurang yang begitu dalam, yang tidak ada orang yang dapat menyeberangi. Tidak ada sesuatu harapan, saudara. Bahkan kalau hal ini terjadi pada saat mungkin 2000 tahun yang lalu, pada saat Tuhan Yesus bercerita tentang ayat ini. Sampai saat ini pun. Dan mungkin another 100 years. Dan selama-lamanya orang ini tetap mengharapkan dan tidak akan pernah menerima. Dan orang ini kita tahu bahwa orang ini menginginkan, meminta kepada Abraham, tolong izinkan untuk Lazarus pergi ke dunia untuk saudara-saudaraku. Orang kaya ini masih mempunyai 5 saudara. Orang kaya ini masih mempunyai akan 5 saudaranya. Supaya Lazarus pergi kepada mereka. Perhatikan saudara, bahwa orang kaya ini sangat menderita. Di tempat di mana dia berada, di tempat yang mana kita kenal sebagai neraka, dia menderita pada saat itu. Dia menderita begitu dalam, penderitaan yang luar biasa, sehingga dia tidak menginginkan akan saudaranya yang masih hidup untuk bersama-sama dengan dia. Dia tidak menginginkan sedikit pun, saudara. Perhatikan bahwa orang kaya ini menderita, akan lebih menderita kalau dia melihat saudaranya bersama-sama dengan dia. Saudara bisa melihat akan hal ini. Firman ini mengatakan bahwa orang kaya ini meminta kepada Abraham, please Abraham, kirimkan Lazarus. Kirimkan Lazarus. Dia meminta untuk Abraham mengirimkan orang untuk menginjil kepada 5 saudaranya. Berarti saudara, dia tidak menginginkan sedikit pun. Dia mengingini untuk saudaranya tidak bersama-sama dengan dia. Bagi dia adalah sesuatu penderitaan yang lebih kalau saudaranya bersama dengan dia. Saudara, saya ingin untuk setiap daripada kita, bahwa andai kata ada di antara kita, berada di neraka, tetapi ini bukan doa saya menyampaikan akan firman ini, karena saya mengajak setiap daripada kita semua yang ada di tempat ini, bersama-sama ke surga, amin. Tetapi supaya kita mengerti dengan jelas, apa yang saya maksudkan, bahwa pada saat kita nanti, mungkin ke neraka. Ada di antara kita yang ke neraka, maksud saya. Akan lebih buruk kalau kita ini melihat saudara kita,
orang yang kita kasihin bersama-sama dengan kita. I do not know why. Saya tidak tahu kenapa di neraka orang ini bisa berpikir demikian. Nanti saya akan sampaikan. Tetapi saudara, perhatikan perkataan saya supaya setiap daripada kita mengerti. Jangan sampai kita menyesatkan akan orang-orang yang kita kasihi. Jangan sampai kita menyesatkan. Bagaimana saudara? Saya ingin memberikan, I'm sorry Robin, ini hanya sekedar ilustrasi. Oke? I hope Robin nggak masalah dengan hal ini. Saudara bisa membayangkan kalau misalnya Robin di neraka, melihat akan Josh yang berkata terus menerus saudara. Di tempat yang eternal itu, Robin yang begitu mengasihi akan Josh. Dia yang pergi duluan ke neraka. Dia mengatakan, please Josh jangan pergi, jangan pergi. Tetapi sudah terlanjur Josh datang. Josh yang cute begitu. Dia berkata, Daddy, kenapa Daddy? Dulu Daddy tidak pernah cerita tentang Yesus. Suara itu terus terdengar. Suara itu terus terdengar, anak yang menangis demikian. Please Daddy, dulu kenapa? Ceritakan Daddy. Kok Daddy tidak pernah mengajak aku ke gereja? Kok tidak pernah menuntun aku ke sekolah minggu Daddy? Suara itu akan terdengar terus. Sesuatu penderitaan tidak hanya sekedar masuk ke neraka, tetapi sesuatu perkataan daripada anak yang kita kasih. Yang terus-menerus berbicara kepada kita. Mungkin orang tua kita, kenapa Somi, dulu kamu gak pernah menceritakan tentang Yesus? Akibatnya aku sekarang saat ini bersama-sama dengan kamu. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan? Suara itu akan lebih buruk daripada sekedar kita berada di neraka. Amin. Sebaliknya saudara, saya ingin untuk kita bersama-sama, kalau kita berada di surga, akan suara yang kita dengarkan, suatu suara-suara yang indah, yang lebih baik daripada hanya sekedar kita berada di surga. Selain pujian daripada Tuhan, yang mengatakan, well done my son. Well done my daughter. Mari masuk ke dalam kekerajaan untuk selama-lamanya. Selain suara itu, saya percaya kalau anak kita bersama-sama dengan kita, dia akan mengatakan thank you daddy, thank you mom, because you take me to the church. Suara itu akan berbicara kepada kita. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih daripada teman-teman. Saya benar-benar mengucap syukur dengan teman saya yang memperkenalkan Yesus kepada saya. Pada saat saya masih di Technical High School, saya sebagai orang yang terhilang. Saya masih kenal dan mengucap syukur dengan teman saya. Seringkali saya pulang ke Semarang, saya bertemu dengan dia. Apalagi kalau di surga, saya melihat keindahan surga, saya akan mengucap terima kasih Thomas. Engkau yang membawa aku ke suatu KKR, sehingga aku bertobat. Orang-orang akan berbicara, saudara, berapa saat yang lalu, mertua saya baru saja meninggal dunia. Suatu perpisahan yang sementara, seperti istri saya katakan. Perpisahan yang sementara. Tetapi karena kita akan bertemu bersama-sama di surga. Saya akan mendengar suara dia. Pengucapan syukur, terima kasih. Karena anak-anaknya membimbing dia untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Saya akan mendengar suara mertua laki-laki saya. Bagaimana saya berbicara dengan dia sampai jam 2 malam biasanya. Kalau dia berkunjung ke Amerika, dia berbicara,
Bahkan many times dia menolak dan dia mengatakan, doakan untuk papa. Doakan untuk papa. Dia katakan, papa belum bisa menerima sekarang, tapi doakan. Kamu sebagai orang yang percaya, kamu doakan. Betul saudara, pertobatan bukan melalui saya, pertobatan bukan melalui anak-anaknya, tapi pertobatan melalui suara Tuhan sendiri yang berbicara pada dia, sehingga dia bertobat. Tetapi saudara, saya akan mendengar suara yang mengucapkan thank you. Berapa banyak di antara kita yang mengucap terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu? Saudara, amin. Mereka yang mengajar, memperkenalkan Yesus ada dalam kehidupan mereka. Saudara, gak heran kenapa kalau di neraka saya katakan bahwa di neraka ya akan lebih buruk daripada kita hanya sekedar ke neraka. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang kedua dikatakan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu orang yang lemah ini, menyesatkan satu orang yang lemah, menyesatkan anak-anak. Lebih baik firman Tuhan katakan, Yesus yang mengatakan, lebih baik orang yang demikian diikat dengan batu kilangan dan lemparkan ke dalam air. Supaya apa? Supaya tidak membawa orang menuju jalan yang sama ke neraka. Ada amin saudara. Orang ini akan mengalami suatu penderitaan, maka dari itu di dalam kehidupan kita. Saya akan sangat menghimbau di dalam kehidupan kita semua. Terutama saudara yang masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Doakan. Jadilah saksi yang baik untuk mereka. Supaya saudara di surga pun, saudara mendengar ucapan terima kasih. Selain itu saudara tidak melihat orang yang saudara kasihin berada di tempat yang lain. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita jangan menjadi suatu batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh menjadi teladan yang baik. Di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya pergi ke surga sendirian, biarlah kita membawa akan anak-anak kita. Anak-anak kita biarlah mengikuti akan jejak kita. Ada amin saudara. Di surga saudara akan mendapatkan yang lebih baik daripada hanya sekedar ke surga. Di surga saudara akan mendapatkan suatu tempat di mana sukacita yang besar ada di dalam kehidupan setiap daripada saudara yang percaya. Saya rindu di dalam kehidupan kita untuk kita boleh selalu senantiasa untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan kita menyesatkan mereka. Biarlah kita menjadi terang dan garam, terutama bagi orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang yang Tuhan letakkan berada di sekitar kita, mungkin teman kita, mungkin sahabat-sahabat kita. Biarlah kita menjadi terang. Jangan kita menjadi batu sandungan untuk mereka. Biarlah di dalam kehidupan saudara dan saya boleh merenungkan akan hal ini. Karena hal ini akan membawa sukacita besar bagi kita semua. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana saudara memperhatikan the power of influence? Suatu kuasa daripada influence itu. Entah kita mempengaruhi sesuatu yang baik atau kita mempengaruhi sesuatu yang buruk. Tetapi kuasa daripada influence, kuasa daripada pengaruh itu sangat sekali kuat. Bagaimana orang mempengaruhi untuk makan akan obat-obatan dan lain sebagainya. Bagaimana mereka mempengaruhi? Bagaimana orang mempengaruhi untuk
melakukan sesuatu hal-hal yang jahat. Tapi saudara dan saya dapat menjadi saksi-saksi untuk mempengaruhi pengaruh-pengaruh yang baik. Pengaruh-pengaruh hal-hal kerajaan surga yang kita bisa saksikan, yang kita bisa bagikan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Ada amin saudara. That's why many times saya mengatakan, mungkin kita tidak menyadarin apa yang kita lakukan. Tetapi orang yang berada di belakang kita, mungkin anak-anak kita. Kita pun yang berada di gereja ini, mungkin mereka bukan anak kita, tetapi mereka memperhatikan apa yang kita lakukan. Ada amin saudara. Biarlah kita boleh benar-benar memberikan sesuatu teladan yang baik. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16, bahwa orang kaya ini bagaimana dia mempengaruhi akan keluarganya sehingga dia ketakutan. Di dalam pasal yang ke-16 kita tahu bahwa orang kaya ini bagaimana dia treat akan Lazarus. Lazarus yang miskin, yang tinggal dekat dengan dia bisa makan enak, bisa makan dengan luar biasa. Seperti apa yang saya ceritakan di dalam 2 minggu yang lalu. Dia bisa makan enak, bisa berpakaian enak. Tetapi kita melihat bahwa orang kaya ini membiarkan akan Lazarus. Bagaimana dia treat akan Lazarus, bagaimana dia memperlakukan akan Lazarus. Lazarus makan dari remah-remah seperti anjing, saudara. Tentunya orang kaya ini kenapa ketakutan? Meminta untuk Lazarus turun untuk berbicara kepada 5 saudaranya. Karena orang kaya ini memberikan suatu pengaruh yang buruk. Pengaruh yang tidak baik kepada saudara-saudaranya. Maka dari itu saudara, di dalam hal ini kita boleh benar-benar merenungkan, jangan sampai di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Bagaimana saudara berbakti? Firman Tuhan mengatakan jangan kita lewatkan ibadah-ibadah kita yang sejati. Anak kita memperhatikan bagaimana kita. Kalau kita malas, anak kita akan malas. Kalau kita hanya ke gereja Easter dengan Christmas, maka dari itu anak kita akan didiskon 1 Christmas saja. Maka dari itu setiap daripada kita perhatikan supaya kita lebih baik pada saat kita di surga. Dan jangan lebih buruk bahkan kalau kita berada di neraka. Kenapa saya katakan hal ini? Saat ini saudara dan saya masih berjalan. Selama kita hidup, saudara. Yes, kita menerima keselamatan. Tapi keselamatan itu hanya kalau kita ditanya, nanti kalau kita meninggal kita kemana? Kita bilang ke surga. Tetapi kita ke surga atau tidak, sebagaimana kita faithful atau tidak. Amin saudara. Sebagaimana kita faithful berjalan atau tidak. Maka itu renungkan akan hal ini saudara. Renungkan akan hal ini supaya setiap daripada kita boleh mengalami akan sukacita besar. Doa saya setiap daripada kita, doa saya bahkan anak-anak saya pun ya mengalami akan sukacita yang besar. Apa yang saya alami, saya ajarkan kepada mereka supaya mereka mengikuti akan jejak apa yang saya alami. Bahkan kita akan bersama-sama di dalam sukacita yang Tuhan sediakan untuk kita. Ada amin saudara. Saya pada saat saya membaca, kenapa di neraka kok masih ada orang yang berpikir, mempunyai pikiran yang baik? Benar? Orang kaya ini sudah berada di neraka, tetapi bisa mempunyai pemikiran yang baik.
Saya saat membaca, saya heran. Kok bisa mempunyai pemikiran yang baik di neraka? Tuhan memberikan jawaban. Tuhan berbicara bahwa sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Segala kebaikan kita seperti kain kotor. Segala perbuatan baik kita, seperti ayat yang kita baca di dalam kitab Lukas 16, tidak dapat membawa untuk ke surga. Ada amin. That's why dengan perkataan baik, dengan pemikiran baik, dengan perbuatan baik, tetap berada di neraka. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, oleh kasih karunia, setiap daripada kita diselamatkan, bukan dengan perbuatan kita. Amin. Maka dari itu segala perbuatan baik tetap terjadi di neraka. Perbuatan baik kita tidak membuat kita menuju kepada surga. Yes, saudara dan saya, sebagai orang yang sudah dibenarkan harus berbuat baik. Karena itu package. Karena itu sesuatu yang sudah menjadi satu di dalam kebenaran daripada Allah. Untuk saudara dan saya berbuat baik. Tetapi saudara, tanpa kasih karunia Tuhan, maka dari itu saudara dan saya, firman ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengerti, tanpa kasih karunia, saudara dan saya tidak diselamatkan. Orang kaya ini bisa berbuat baik apapun juga, mempunyai pemikiran baik, tetapi tetap berada di neraka, saudara. Ada amin, saudara. Biarlah kita boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Poin yang utama kenapa saya menyampaikan akan hal ini, karena saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Amin. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi terang dan garam. Maka itu biarlah terang kita boleh menerangi akan banyak orang. Terutama terangi orang-orang yang saudara kasihi. Mungkin anak saudara, mungkin family saudara, mungkin orang tua saudara. Semua orang yang saudara kasihin. Doakan. Sampaikan firman Tuhan. Sampaikan kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal Tuhan. Ada amin, saudara. Pada saat saya memberikan Bible study kepada ibu, maaf namanya saya mami daripada Budi. Dia menceritakan, Pastor, Nana berulang-ulang kali mengatakan, Grandma, nanti kalau Grandma tidak dibaptis, maksudnya dia ini kalau nggak selamat, kita tidak sama-sama nanti di surga. Anak masih kecil. Wow. Saya percaya nanti kalau tante di surga, dia akan mengatakan, Nana, thank you. Engkau berbicara. Sampaikan kepada anak-anak kita. Sampaikan kepada orang tua kita. Jangan kita tutup mulut. Keselamatan bukan hanya sekedar kita masuk surga. Keselamatan akan mengalami sukacita besar if you can bring your loved one. Amin. Saudara akan mengalami sukacita besar kalau mereka yang saudara kasihin, termasuk banyak orang, ya, kalau mereka boleh mendengar akan kasih Tuhan dari mulut saudara. Amin, saudara. Mari kita doa sama-sama. Bapa, biarlah Tuhan firman ini boleh didengar.